Coba saya rekamnya, nggih. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya peserta Latsar CPNS Angkatan 46. Semua insya Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Mbak-mbak semuanya, tentunya kita tidak lupa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya bahwa pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi pelatihan agenda 4 Latsar CPNS Angkatan 46. Dan tentunya kita berharap bahwa pagi hari ini, jadwal hari ini sebenarnya dilakukan pada saat kemarin selesai agenda 3. Tapi karena memang tidak memungkinkan, karena kita kemarin berakhir pada pukul 16.00 lebih 10 menit. Lebih 15 menit, sedangkan pelatihan ini kan berakhir pukul 17 ya, jadi tidak mungkin kalau kita melanjutkan 2 JP, 2 jam mata pelajaran. Jadi dengan pertimbangan itu kemarin kita upaya untuk bisa menggeser jadwal pembekalan aktualisasi agenda 4 Kucing ini di hari ini tanggal 7 Mei 2021 dan tepatnya kita berada di pukul 8, nanti kita berakhir di 9.30. Kita hari ini ada 2 jam mata pelajaran. Sebelumnya mungkin saya juga ingin tegur sapa terlebih dahulu ya. Kondisi dari mbak-mbak para Sri Kandi Madiun ini sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Ya. Kita harus selalu jaga prokes, protokol kesehatan dan anjuran pemerintah bahwa kita untuk tidak mudik ya, kita dilarang untuk mudik. Kita memang tahu bahwa mudik ini adalah budaya yang sudah berjalan cukup lama di negara kita, Indonesia, tanah air yang kita cintai ini, karena ini sangat melekat di sanubari kita, khususnya kita yang beragama Islam, bahwa mudik merupakan bagian yang tidak terpisah dari selesainya bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan merayakan bersama keluarga dan saling memaafkan untuk berkunjung kepada orang tua kita. Tetapi kondisi COVID-19 ini tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan mudik. Sebagaimana tahun kemarin, tahun 2020 kita juga tidak mudik ya. Tetapi kita karena ini adalah untuk memutus mata rantai COVID-19, maka larangan-larangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kita sebagai pegawai negeri, sebagai ASN tentunya wajib mematuhi. Ketika ada keluarga kita yang ingin mengajak kita untuk melakukan mudik atau berkunjung kepada orang tua untuk mudik pulang kampung, ini tentunya kita sebagai ASN juga mengingatkan bahwa ini akan berdampak membentuk klaster
membentuk klaster keluarga sepulang dari mudik nanti bisa akan berakibat kepada penularan COVID-19. Ini kita tidak kita inginkan, sebagaimana negara India ya. India sekarang sangat luar biasa sekali terjangkit COVID-19 yang hampir korban untuk permasalahan COVID ini sangat luar biasa banyaknya, sangat banyak sekali, dan berdampak juga menggoncangkan pemerintahan India. Kita sangat tidak berharap ada di Indonesia ini yang alhamdulillah sampai dengan sekarang kita berharap turun terus ya. Ya, apalagi program-program pemerintah terkait dengan pelaksanaan vaksin pertama, vaksin kedua dengan dikhususkan awal dari program lansia, kemudian beranjak kepada vaksin untuk masyarakat umum. Tentunya kita juga harus berhati-hati dengan klaster yang dibentuk oleh keluarga karena telah berlangsungnya mudik. Dan kalau bisa juga terkait dengan bukber buka bersama yang biasanya sudah kita sering pada saat bulan Ramadan ini kita sering melaksanakan, tentunya kita coba hindari karena kita khawatirkan juga ini akan membentuk klaster baru. Dan kasihan keluarga kita yang tidak tahu menau, apalagi dengan kondisi orang tua kita mungkin yang sudah rentan usia, yang sudah lansia, yang imunnya sudah tidak tinggi sebagaimana kita mungkin ya, untuk upaya menghindari kerumunan-kerumunan dari pelaksanaan buka bersama. Karena ketika kita ini sudah bersama, kadang-kadang kita ini lupa memanfaatkan penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena saking sudah akrabnya reuni ya teman-teman masa SMA, teman-teman masa SMP, nostalgia yang sangat dalam ya, mungkin ada sampai ke relung hati yang sedalam-dalamnya sehingga tumbuh rasa cinta lah ini lali keluarga ya. Di rumah ada anak, ini lali karena sudah reunian, ya. Jadi terus foto bersama, ceria, cekakak cekiki gitu ya. Ini akibatnya kita tanpa kita sadari, ketika kita juga lupa cuci tangan, ketika kita lupa dengan menggunakan masker, kemudian kita lupa dengan jaga jarak, ya akibatnya. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita dan kita tetap sehat ya. Karena mbak-mbak semua, program Latsar ini pelaksanaan pelatihan dasar CPNS ini belum selesai. Karena nanti insya Allah sampai dengan bulan Juli ya, ini baru berakhir. Bulan Juli ya. Nah, ini tentunya kita sangat disayangkan ketika kita tidak mematuhi prokes, protokol kesehatan yang sudah diterapkan secara baik oleh pemerintah. Dan kita juga berharap di penghujung nanti selesainya Latsar, tentunya kita berharap semua dari mbak-mbak ini CPNS mendapatkan predikat secara penuh 100% menjadi PNS profesional ini tentunya. Nah, CPNS profesional ini kita berharap dari mata pelatihan di beberapa agenda yang sudah kita ikuti ini meresap ke relung hati yang paling dalam sehingga kita sudah bisa membiasakan diri, habituasi yang kita terapkan di dalam agenda ini nanti akan bisa
menghantar kita juga sampai dengan kita menjadi PNS. Oleh sebab itu hari ini penting. Hari ini sangat penting karena kita akan, hari ini adalah merupakan pembekalan saja ya, pembekalan. Jadi kita ini akan masuk ke agenda 4. Ke agenda 4 ini seharusnya hari ini sudah masuk agenda 4. Jadi karena mata pelatihan itu sebenarnya kemarin, jadi kita sifatnya masih pembekalan untuk menyiapkan di agenda 4, aktualisasi. Di dalam aktualisasi ini ada habituasi ya, ada habituasi. Nah, oleh sebab itu maka kita mulai saja materi pelatihan pembekalan coaching, pembekalan untuk bimbingan aktualisasi. Saya izin untuk share screen ya. Iya, Bapak. Sudah terlihat ya? Sampun, Bapak. Sudah. Oke, sudah ya. Sebentar, saya coba untuk slideshow kan. Baik, kita mulai saja ya. Ini adalah hari ini kita memasuki, atau kemarin sebenarnya kita memasuki pembekalan aktualisasi. Jadi nanti mbak-mbak semuanya untuk angkatan, mohon maaf ini masih tertulis angkatan 22 ya. Belum saya robah ini. Karena waktunya sangat padat sekali. Mohon maaf. Nanti kita sesuaikan lagi nggih. Kemudian kita akan mencoba untuk menyampaikan apa sih dasar-dasar dari pelaksanaan aktualisasi. Jadi di dalam mata pelatihan agenda habituasi, yaitu agenda 4 ini, yang pertama nanti kita menyampaikan konsep aktualisasi tentang habituasi. Karena nanti mbak-mbak semuanya ini setelah selesai agenda 4, nanti mbak akan off campus, jadi berada di instansi selama 30 hari sebelum kita masuk klasikal. Nah, di dalam waktu 30 hari ini nanti mbak-mbak sudah harus bisa beradaptasi di instansinya masing-masing, di lingkungan kerjanya masing-masing, melaksanakan habituasi, aktualisasi dengan konsep tahapan, dengan melaksanakan konsep tahapan kegiatan yang sudah dirancang di agenda 4. Nah, tentunya agenda 4 agar supaya habituasi nanti di instansinya masing-masing selama 30 hari mampu melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sampai dengan penyusunan laporan aktualisasi ini sukses, maka tahapan pada agenda 4 aktualisasi harus diikuti dan dicermati secara baik. Sehingga nanti ketika ada seminar atau evaluasi rancangan aktualisasi di penghujung agenda 4 sebelum masuk kepada habituasi, maka kita sudah bisa menyusun tahapan-tahapan kegiatan pada rancangan aktualisasi kita yang akan dilaksanakan pada saat habituasi di 30 hari di instansinya masing-masing. Nah, oleh sebab itu maka kita harus juga nanti memahami konsep daripada habituasi atau aktualisasi ini. Kemudian nanti kita juga ada sedikit tentang penjelasan masalah aktualisasi.
Baik, kita meninjau beberapa mengapa kita sebagai di dalam pelatihan CPNS ini, di dalam latsar pelatihan dasar CPNS ini kita ada memasuki agenda aktualisasi. Karena di dalam pelatihan CPNS, di dalam pelatihan dasar CPNS ini sebenarnya membentuk karakter pegawai negeri sipil melalui 4 agenda. Agenda pertama, agenda sikap perilaku bela negara sudah kita lalui. Ada 3 modul yang sudah kita pelajari dan kita matangkan dengan praktek-praktek membuat tugas-tugas. Kita sudah laksanakan dengan bagus. Dan saya lihat tugas-tugas yang sudah diselesaikan juga semuanya mantap-mantap. Ada jempol 2 ini enggak cukup 1, 2. Kemudian saya juga sudah menilai, tapi Mbak-mbak jangan sakit hati, kok nilai saya ada yang lebih rendah ya dari teman saya. Jangan ya, karena saya sudah mempelajari sedemikian rupa, ada beberapa kekurangan, ya otomatis temannya yang agak lebih sedikit baik, ya nilainya lebih baik. Kan nilainya sudah bisa dilihat ya di LMS Sampun ya. Bapak, sampun. Sudah ya. Oke, saya mohon maaf kalau mungkin ada perbedaan di antara teman-teman, di antara para Sri Kandi ini kok nilainya ada beda-beda ya, kok saya nilainya lebih rendah ya. Tidak apa-apa, ini untuk memicu agar supaya mbak-mbak khususnya di agenda 4 ini akan semakin terpacu untuk menjadi lebih baik. Kalau bisa kita harus bisa mendapatkan nilai 95 ke atas, ini harus bisa ini. Oke, harapan saya begitu sehingga nanti pada saat rancangan aktualisasi mbak-mbak ini juga bisa mendapatkan nilai yang cukup lumayan, cukup tinggi di atas 95. Karena di atas 95 ini sangat memuaskan ya. Harapan kita begitu. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan agenda nilai-nilai dasar PNS di agenda 2. Ada 5 modul. Sudah kita pelajari dan kita sudah dalami melalui praktek-praktek juga dengan mendeskripsikan, merefleksikan isu-isu yang ada di agenda 4, sudah kita angkat tugas-tugasnya baik itu individu maupun kelompok, sudah kita selesaikan juga dengan aneka ya, ada akuntabilitas, kemudian ada nasionalisme, ada etika pelayanan publik, etika publik maksud saya, ada komitmen mutu dan ada anti korupsi, sudah kita lalui. Kemudian di agenda 3 kemarin juga kita akhiri dengan bagus, yaitu tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ada 3 modul di dalamnya dan 3 modul ini juga sudah kita selesaikan secara baik. Mbak Desi berperan sebagai ibu orang tua anak-anak dengan membonceng anaknya di dalam video. Tugas kelompok maupun tugas individu yang sudah diselesaikan luar biasa. Dan ada yang berperan sebagai guru memberikan contoh-contoh yang jelek dan yang baik. Ini kita sudah lalui dengan bagus. Nah, sekarang masuk di agenda yang keempat, yaitu adalah habituasi. Jadi untuk latsar CPNS ini berkeinginan agar supaya mbak-mbak ini terbentuk karakter CPNS-nya, terbentuk sebagai PNS yang sudah berada di dalam agenda 1, 2, dan 3 yang nanti lebih dimatangkan lagi di dalam praktek habituasi di dalam instansi atau kantor kita masing-masing. Kita mampu beradaptasi di sekolah kita masing-masing secara baik. Nah, seharusnya nanti setelah kita selesai melaksanakan latsar ini, kita sudah tampilnya sudah beda ya. Kita harus percaya diri, kita sudah menimba ilmu yang sangat luar biasa, sudah punya pengalaman-pengalaman yang cukup bagus ya di dalam menerapkan dan memiliki karakter sebagai PNS yang baik ya.
Jadi jangan mencontoh mungkin senior-senior kita yang masih bad practice ya, masih melaksanakan beberapa hal yang kurang baik sebagai pelayan masyarakat. Karena kita ini pelayan masyarakat. Ya, dan kita harus menekankan rambu-rambu anti korupsi. Kita harus mendengungkan terus di sekolah kita, di tempat kita bekerja, bahwa korupsi itu tidak baik, apapun jenisnya, ya, apapun jenisnya, menerima imbalan gratifikasi, menerima imbalan sekecil apapun, ini sudah merupakan gratifikasi, ya, tidak baik, dan itu sudah ada undang-undangnya untuk larangan hal tersebut. Kemudian juga mbak-mbak sudah dikuatkan dengan kompetensi teknis bidang tugasnya, karena selama mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas pada tugas-tugas asinkronus, mbak-mbak selalu berhubungan dengan kompetensi teknis bidang tugasnya, dan itu sudah menjadi kekuatan tersendiri nantinya mbak untuk membentuk karakter. Baik, kita melanjutkan bahwa ini adalah berkeinginan di saat habituasi. Ini adalah proses pembiasaan. Nah ini proses pembiasaan ya, pada atau dengan suatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa, terlatih melakukan sesuatu yang bersifat instruksi pada lingkungan kerja. Tercipta nuansa yang sangat bagus ya. Jadi tujuan daripada habituasi ini nanti agar ini berkelanjutan, agar supaya ketika nanti mbak-mbak sudah menjadi PNS 100%, kembali kepada instansinya untuk bertugas sesuai dengan SKP dan tupoksinya, maka mbak-mbak sudah terbiasa dengan sudah terlatih ya dengan mengedepankan rambu-rambu positif yang ada di agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Oke. Kemudian juga untuk menciptakan situasi dan kondisi atau persistent life situation tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga internalisasi dan dipersonifikasi atau pengumpamaan melalui intervensi tertentu. Jadi ada beberapa hal yang nanti juga beberapa pengumpamaan yang sudah dilakukan di beberapa agenda yang sudah diangkat menjadi tugas-tugas ini menjadi kebiasaan kita, melatih kita nantinya menjadi hal yang baik. Nah, kita ingin tahu habituasi itu sebenarnya apa? Oke. Jadi kalau kita analogikan, ini di sebelah kita ini ada gambar kura-kura, Oke, ada gambar kura-kura. Ini saat kepala kura-kura dibelai pertama kali, dibelai cukup sekali aja ya, jangan dibelai-belai ya. Jadi dibelai saja. Untuk pertama kali ini kura-kura ini karena memang belum terbiasa, masih asing dengan yang membelai dirinya, ini maka dia selalu dengan cepat menyembunyikan kepalanya di balik tempurungnya, ya, karena sangat asing dengan yang menyentuh ya. Kan begitu ya Mbak ya. Jadi ketika kita dipegang tangannya oleh pacar kita karena belum kenal banget, langsung ditolak mentah-mentah ini pacarnya. Kadang-kadang pacarnya sakit hati nih, aduh masa megang tangan aja nggak boleh. Karena belum terbiasa ya, belum terbiasa. Tapi ketika sudah terbiasa pegang tangan, biasanya cowok ini tidak cukup ingin pegang tangan. Nah ini pegang pipi gitu ya. Wah pipi pertama ditolak gitu ya. Untuk pegang tangan karena sudah terbiasa, ya pegang saja terus mas, nggak apa-apa. Terus meningkat ini masnya nih, minta ke pegang pipi ya ini. Ya, tapi lama-lama karena sudah terbiasa, terlatih pegang pipi, sudah rasanya nggak ada apa-apanya. Ya, yang biasanya
pertama kali dipegang pipi itu rasanya waduh terbuai-buai ya, nggih. Kan begitu ya Mbak ya. Ya rasanya sampai ke ubun-ubun ini. Ke ubun-ubun ya. Ini sebagai gambaran saja bahwa apa namanya habituasi itu adalah seperti itu. Namun jika dilakukan berulang-ulang ya, secara terus-menerus, bertahap dan berkesinambungan, maka sudah terbiasa, kita akan menjadi terbiasa. Ya, terbiasa dan tidak lagi menganggap sebagai ancaman. Tidak kita anggap lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai teman. Ya. Jadi kura-kura ini malah justru ketika kita datang, kepalanya langsung dijulurkan. Ya, sama dengan kita ketika pacar kita datang, langsung tangannya dijulurkan. Nah, gitu ya. Karena kita sudah dekat, rasa dekat rasanya. Ya, rasa dekat sekali. Atau mungkin kita juga langsung menyongsong, ya, mbak-mbak langsung menyongsong tangannya pacarnya, langsung diciumnya. Ini luar biasa, kehangatan yang timbul dari rasa kasih sayang yang luar biasa. Ini adalah gambaran dari habituasi. Begitu pula ketika kita dekat dengan bandara, ya, bandara pesawat terbang. Ketika rumah kita ini berada di sekitar bandara pesawat terbang, mungkin ketika kita baru menempati rumah itu, waduh, rasa bising ini kadang-kadang membuat amarah itu sampai ke ubun-ubun ini ya. Ini apa, suara pesawat ini nggak bisa dikecilkan. Saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa belajar bagus, saya tidak bisa menerima tamu dengan komunikasi yang bagus karena pesawat ini terus-menerus selalu membuat bising rumah kita. Tetapi apa yang terjadi ketika ini sudah menjadi kebiasaan, ya? Kita rasanya pesawat bolak-balik suaranya seperti itu ya. Kita tidak terpengaruh rasanya ya, tidak terpengaruh. Kita sudah terbiasa. Bahkan kita dengan ceria bercanda, kemudian ada pacar kita datang, waduh disambut luar biasa sekali ya. Sudah tidak terganggu. Malah ketika itu yang semula pacar kita datang ke rumahnya mbak-mbak ini bilang, "Mbak, mohon maaf ya, kok bising sekali ya." Tapi ketika sudah terbiasa, sudah terlatih dengan baik, waduh, rumahnya mbak ini nyaman ya. Iya nyaman karena sudah mengenal sangat dalam kepada mbak-mbak. Jadi ya kalau nggak nyaman ya gimana? Nanti bisa pisah lagi ntar ya. Ini adalah gambaran ya. Jadi gambaran kita sudah terbiasa dengan rasa bising ini. Jadi seperti hidup di hotel bintang 5 ya, begitu kedap, begitu nyaman, begitu dan sebagainya. Begitu pula dengan habituasi yang sudah ketika kita misalkan berdekatan dengan sampah ya, ya, di kota Surabaya itu ada pembuangan sampah. Itu ada di Kecamatan Benowo, di Benowo ya. Dan di Benowo itu ada berdiri mega stadion Gelora Bung Tomo. Ya, Gelora Bung Tomo. Awalnya penduduk di sekitar situ, waduh, merasa pusing ya dengan baunya sampah ini. Tapi karena sudah berulang-ulang ya, sudah melakukan hal yang akhirnya terbiasa karena berulang-ulang terus dan ini jadi biasa. Ini gambaran terkait dengan habituasi. Nah, begitu pula mbak-mbak ketika kita mendalami agenda 1, agenda 2, agenda 3, ketika kita beradaptasi mengawali di sekolah yang kebiasaannya tidak sesuai di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, mungkin kita belum terlalu bisa beradaptasi dengan situasi seperti itu. Tetapi harapan kita tetap komitmen ya, kita komitmen
memegang secara erat agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 ini yang sudah kita masukkan di dalam hati nurani yang terdalam. Ini jangan goyah, ini kita jangan goyah ya. Ya seperti kita pacaran gitu loh, kalau nggak ada komitmen kan bagaimana pacar kita akan trust ya. Ketika pacar kita akan percaya kepada kita, maka kita harus menumbuhkan secara baik bahwa aku ini loh baik mas, aku ini loh sayang loh mas, aku ini loh cinta banget sama sampean mas, saya cinta banget dengan Anda mas, gitu ya. Nah itu dibuktikan secara terus menerus ya, secara terus menerus, sehingga pacar kita bisa beradaptasi dengan baik. Oh iya, saya menerima hal-hal yang luar biasa dari pacar saya, wanita handal ini. Ya, akhirnya tidak cukup hanya menerima, kalau perlu dipeluk terus, nggak dilepas-lepas pelukannya ini, ya. Tidak dilepas-lepas. Nah, ini karena kita menanamkan sesuatu kepercayaan bahwa kita ini baik ya, bahwa kita ini baik kepada pacar kita. Nah, begitu pula dengan agenda 1, agenda 2, agenda 3 ini yang sudah melekat di hati kita selama kita mengikuti latsar CPNS ini, harus kita secara komitmen harus kita pegang teguh. Terus harus kita tumbuhkan di dalam ruang lingkup kita yang paling kecil, agak sedikit lebar, kemudian Kabupaten Kota Madiun, bahwa kita ini mengedepankan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Terus begitu aja. Wes pokoknya hantam dengan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Dan akhirnya masyarakat atau masyarakat yang ada di ruang lingkup kita yang paling kecil atau mungkin nanti besar, waduh luar biasa ya PNS Mbak Sri Kandi ini benar-benar luar biasa. Nah akhirnya mereka juga ikut beradaptasi dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan kita justru malah terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan mereka mungkin yang kurang baik, tetapi sesuatu hal yang mereka mungkin lakukan dengan baik boleh kita ikutin. Tetapi kalau tidak, kita terapkan secara bagus, secara baik, pelajaran-pelajaran mata pelatihan yang sudah kita terapkan secara baik ini kita lakukan, kita terapkan metode-metodenya secara bagus. Mengangkat juga isu-isu yang lain secara terus-menerus untuk demi kepentingan sekolah kita, demi kepentingan instansi kita, demi kepentingan organisasi kita yang punya nilai-nilai organisasi yang sangat luar biasa yang sudah kita catat. Nah, ini harus kita tumbuhkan rasa kepercayaan sekolah itu, rasa kepercayaan instansi kita, rasa kepercayaan organisasi kita ini kita tumbuhkan dengan keyakinan kita di dalam menerapkan mata pelatihan kita ini kita habituasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Ini luar biasa. Tapi kadang-kadang kita sendiri sih yang membuat kita ini tidak bisa atau tidak berani melakukan sesuatu hal yang baik ini menjadi kebiasaan baik di lingkungan kita. Harus kita terobos. Apalagi mbak-mbak ini adalah termasuk generasi milenial, ya, generasi milenial. Karena mbak-mbak kalau tidak salah, mohon maaf, lahirnya di atas 80 semua ya. Ada yang di bawah 80? Tidak kan? Di atas 80 ya. Nah, ini sudah masuk di generasi milenial. Dan generasi milenial ini dituntut berkemampuan luar biasa, harus berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya, generasi milenial ini generasi yang kreatif. Generasi yang dari berpikir kreatif itu bisa melahirkan inovasi, bisa melahirkan sesuatu hal yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya dan menjadi kaca benggolo bagi generasi-generasi sebelumnya. Bahkan mereka mau mengikuti kita, mau mengikuti mbak-mbak, maksud saya, kalau saya generasinya sudah berlalu ya.
mengikuti generasi Mbak ini akan sulit, ya. Yang paham dengan IT, ya. Dulu semasa saya muda waktu CPNS, dulu CPNS bukan Latsar namanya ya, tapi Prajabatan. Ya, Prajabatan. Itu berlangsung 3 bulan. 3 bulan itu di camp ya, di camp. Di di pendidikan yang saya sudah tidak yang militer, yang tidak militeris ya, tidak. Sudah bergeser juga. Tetapi pendidikan itu penuh di klasikal. Ada penanaman karakter, penanaman disiplin dan sebagainya itu melalui pertemuan-pertemuan tatap muka yang setiap hari harus melakukan apel jam 5 itu sudah harus, karena kamar mandinya sedikit ya kan, kamar mandinya sedikit, maka agar supaya pada pukul 6 pagi itu sudah berada di ruang makan ini ya. Maka kita mandi itu jam 2 itu sudah antri, sudah jam 2. Jadi bangun pagi sekali. Waduh, luar biasa. Dan itu bisa ada kesempatan mandi jam 4. Jam 4 mandi, setelah itu kita menunggu subuh. Subuh sudah nggak bisa tidur lagi. Karena jam 6 kita sudah harus berada di ruang makan. Dan ruang makan juga ada disiplinnya, cara mengambil makannya, cara duduknya. Ya, siap duduk itu bagaimana? Ya, siap duduk harus langsung tegak gitu dan sebagainya. Itu diterapkan untuk membina mental kita menjadi pegawai negeri yang profesional. Nah, sekarang berbeda ya. Di era milenial ini lembaga administrasi negara sudah mengemas, mendesain pelatihan ini sangat luar biasa sekali. Dengan cara kita melaksanakan praktik, dengan cara kita melakukan best practice di dalam ruang lingkup kita, ini akan menumbuhkan justru pemahaman yang luar biasa di generasi-generasi muda milenial ini. Tetapi kalau pada zaman generasi milenial ini dilakukan klasikal gitu ya, waduh, mereka bosan. Ya, bosan, tertidur ya. Karena bukan itu nuansanya. Karena mereka sudah terbiasa dengan browsing ya, terbiasa dengan mencari fakta-fakta yang ada, realita yang ada di masyarakat ini melalui browsing ya. Internet, dunia maya yang sangat luar biasa mereka kuasai. Nah, ini kalau diterapkan dengan cara-cara seperti yang dulu nggak pas. Maka dengan cara ini, dengan pemberian tugas-tugas yang luar biasa, Mbak mengemas tugas itu secara baik ya, membuat video juga berdasarkan kreativitas yang luar biasa. Ini akan menumbuhkan kreativitas ya, menumbuhkan kreativitas. Tetapi kalau Mbak nanti terbiasa dengan kan ada yang bisa membuatkan video. Udahlah, pokoknya bayar sekian selesai. Oh, jangan diterapkan seperti itu ya. Karena kita kan sudah belajar banyak, agenda 1, agenda 2, agenda 3. Kalau kita juga seperti itu, mohon maaf saja akan tertinggal jauh kita sebagai PNS. Ya. Saya sendiri merasakan luar biasa, yang merasakan begitu tertinggalnya ya, mohon maaf tanda petik, bukan merasani di bulan puasa. Teman-teman kita banyak yang tertinggal jauh ketika kita tidak beradaptasi dengan perkembangan IT yang begitu luar biasa. Kebetulan saja ketika SMA kita masuk perguruan tinggi yang pertama, saya masuk perguruan tinggi, saya ingin mengenal dunia komputer itu keinginannya luar biasa sekali, tinggi sekali. Jadi dulu itu masih DOS ya, masih disketnya masih lebar ya, masih lebar. Terus kemudian komputer itu harus kita setting dulu. Jadi saya kebetulan di perguruan tinggi saya kan di swasta ya, di Universitas 17 Agustus. Walaupun swasta, saya tetap bangga dengan alma mater saya. Karena tanpa kita merasa bangga dengan alma mater, sekecil apapun alma mater kita tidak akan menjadi besar. Nah, saya tetap. Dan kemudian saya dipercaya juga
memegang ada lab komputer. Waktu itu ada 100 komputer yang masih lama ya, masih lama. Nah, saya tidak ada dengan rasa ikhlas tanpa ada bayaran apapun. Saya datang pagi-pagi jam 6 saya sudah sampai. Saya membiasakan menyalakan semua komputer itu. Kemudian saya setting dengan DOS tadi, dengan disket yang besar itu ya, kita setting. Karena kalau sekarang kan langsung bisa nyala ya, langsung bisa masuk Windows. Kalau dulu kan tidak, kita harus. Nah, kebiasaan yang saya dapatkan ini menjadi saya juga menjadi terbiasa dengan kondisi-kondisi bahwa kita ini harus berbuat sesuatu. Kita ini terbiasa dengan melakukan inovasi. Ya. Ketika saya pertama kali sebelum saya menjadi pegawai negeri, saya ini tenaga kontrak ya. Ada ya tenaga kontrak ya, dulu namanya Honda. Ya, honorer daerah ya. Saya menjalankan tahun honorer daerah Honda. Dulu terkenal itu Honda. Tapi saya walaupun saya Honda masih honorer, saya membiasakan, saya tidak mau diam. Jadi situasi saya pelajari dulu di ruang saya ini. Kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik saya tinggalkan, saya harus melakukan inovasi. Ya. Jadi saya waktu itu ada di Humas Protokol. Saya sebagai protokol. Ada kebiasaan-kebiasaan yang rutinitas itu terus ya. Wah, saya enggak berkeinginan seperti itu. Saya mau ngambil sebuah wacana-wacana lain, ya. Agenda-agendanya Pak Bupati itu saya pelajari 1 bulan ini apa, saya masukkan di dalam komputerisasi, bisa tampil secara langsung tanggal kita ini apa agendanya Bapak Bupati sudah. Nah, kita menjadi sebuah terobosan. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang berbeda. Sehingga ya maaf ya, ini saya agak sedikit bicara pengalaman untuk memotivasi Mbak. Punya pengalaman di Surabaya, saya memang hidup di Surabaya cukup lama sejak kecil. Saya membiasakan diri baik itu di lingkungan sekitar, di lingkungan saya ingin menjadi terlibat banyak di Karang Taruna, terlibat banyak di kegiatan-kegiatan pemuda. Kemudian saya menjadi anggota Karang Taruna RT, RW, kemudian menjadi ketua Karang Taruna, kemudian meningkat lagi dan terus begitu. Dan akhirnya saya punya nuansa ke berbagai negara ya. Ini semua dari keikhlasan kita ya, keikhlasan kita beradaptasi dengan sosial, beradaptasi dengan masyarakat yang semuanya membutuhkan rasa sosial kita yang cukup tinggi. Jadi kita tidak berpikir berapa ya yang bisa dibayar lingkungan terhadap saya, dan saya bisa menerima berapa ya dengan jerih payah saya, tenaga saya yang keluar ini tidak akan berdampak. Jadi berikanlah sesuatu itu kepada negara sehingga negara itu besar. Tetapi jangan bertanya kepada negara apa yang bisa diberikan negara untuk kepintaran saya. Ini akan terbalik. Jadi kita harus punya hal-hal yang biasa sehingga kita dipercaya. Nah, ini kebanggaan saya ketika tahun 2012 saya dipercaya oleh Bu Risma, Ibu Risma sebagai wali kota tahun 2012, saya diberangkatkan ke Bulgaria di Varna. Saya mempelajari masyarakat di sana selama 17 hari. Selama 17 hari saya belajar. Kemudian kita laporkan dan ada perubahan-perubahan. Nah, ini mohon maaf ya, ini hanya motivasi untuk memotivasi Mbak-mbak ya. Bukan saya tidak ada kepentingan apa-apa. Nah, kemudian kita harus memahami juga pengertian dari aktualisasi. Kita sering mendengar mengaktualisasikan. Ini apa sih aktualisasi ini? Sebenarnya ada konsep sederhananya bahwa aktualisasi ini adalah menerjemahkan teori ke dalam praktek. Ya, teori ke dalam praktek. Jadi ketika kita sudah knowledge kita sudah kita resapi secara baik,
Nah, kita harus punya skill. Akhirnya kita punya skill. Sehingga kita punya kompetensi ya. Kita skill bisa kita praktekkan di dalam masyarakat, di dalam masyarakat. Ya, jadi kita dalam masyarakat. Dan ketika kita mempraktekkan kepada masyarakat ini, kita harus punya perilaku yang baik. Punya perilaku yang baik. Nah, itu ada di agenda 2. Punya perilaku yang baik. Jadi kompetensi itu ada 3, ya. Knowledge, skill, dan satu lagi apa? Attitude ya, attitude. Perilaku kita. Perilaku. Ya, ketika kita itu kita dikatakan wah kompetensinya luar biasa. Artinya ketiga hal tadi kita kuasai. Kita punya kompetensi yang bagus. Nah, jadi ketika orang percaya dengan Mbak untuk melaksanakan tugas karena orang tersebut atau pimpinan Mbak tersebut percaya bahwa Mbak ini punya kompetensi, ya, punya knowledge yang bagus, punya skill yang bagus, dan perilakunya bagus. Ini penting. Jangan kita knowledge kita kuasai, skill ya, praktek di dalam masyarakat juga bagus, tapi attitude kita, perilaku kita nggak bagus. Kita tidak bisa beradaptasi dengan norma-norma budaya yang ada di dalam ruang lingkup kita yang paling kecil. Ini orang juga akan mencemooh kita, ya, dia akan mencemooh kita. Maka 3 hal tadi untuk menjadikan kita kompetensi, kita harus kita pegang erat-erat. Nah, jadi teori ini kita praktekkan, ya, ini aktualisasi, ya, mengaktualisasikan. Kemudian mengubah konsep menjadi konstruksi yang bagus. Jadi ketika kita ada konsep, ya, ada konsep, gagasan dan sebagainya, ya, kita kemas, kita desain, kita konstruksikan menjadi sesuatu hal yang luar biasa dengan sistematika yang luar biasa. Kita mudah juga melaksanakan, berkoordinasinya mudah, mendistribusikan tugas-tugas itu juga dengan mudah karena ada konstruksi yang luar biasa. Kita mendesain konstruksi dengan bagus. Kemudian menjadikan gagasan sebagai kegiatan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan dari gagasan itu, dari isu-isu yang ada, kita bisa menciptakan beberapa kegiatan. Mohon maaf ya. Saking semangatnya ini, bertemu Mbak ini memang saya semangatnya beda saya. Ini nggak tahu kenapa ini. Walaupun belum pernah ketemu, tapi kok nggak tahu ya, secara virtual ini aja sudah apa ya, chemistry-nya sudah dapat. Iya, chemistry-nya sudah dapat ini. Itu jadi apa ya, nggak tahu lah ini yang jadi saking semangatnya aja. Tapi berkeinginan juga agar mbak-mbak nanti betul-betul di dalam ketika selesai Latsar ini punya hal yang berbeda dari sebelumnya. Ini aja. Jadi gagasan yang timbul dari isu-isu ini kita wujudkan ke dalam kegiatan ini adalah sudah mengaktualisasikan. Jadi itu pengertian secara konseptualis. Nah, pembelajaran aktualisasi apa nanti yang didapatkan dari mbak-mbak semuanya, ya? Yang pembelajaran aktualisasi sebagai intervensi agenda habituasi, ya, agenda habituasi yang ada di. Jadi ketika teori sudah dapat, nanti kita praktekkan bagaimana nanti mempraktekannya, ya. Kemudian ketika kita konsep sudah ada, mengkonstruksikan, memberikan bangunan, desain perencanaan pembangunan untuk sekolah kita bagaimana untuk menjadi bagus. Kemudian gagasan ini menjadi kegiatan apa yang kegiatan itu betul-betul bermakna. Tidak hanya sekedar kegiatan, mohon maaf, kegiatan menghabiskan uang saja, tidak. Tetapi habisnya uang ini berdampak, mempunyai impact benefit yang luar biasa. Nah, ini ya. Kemudian memiliki kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran adalah merancang aktualisasi, yaitu kualitas penetapan isu. Jadi tidak
tidak hanya sekedar mendapatkan isu ya. Isu yang kita ambil nantinya, yang kita peroleh isu yang kurang bagus ya, kurang mengena dan kurang menjadikan mengcreate sekolah kita atau instansi kita itu menjadi lebih bermakna ya. Tetapi kita harus di dalam merancang aktualisasi nanti punya kualitas ya. Kita harus bisa menetapkan isu itu punya kualitas yang luar biasa. Kemudian jumlah kegiatan. Jadi jumlah kegiatan ini kita desain, kita konstruksikan secara baik. Tidak cukup hanya satu kegiatan ya, tapi ada beberapa kegiatan yang mendukung penyelesaian permasalahan yang ada di isu tersebut. Oke. Dan kemudian kualitas rencana kegiatan, kualitas dari rencana kegiatan kita juga punya kualitas yang luar biasa. Dan relevansinya rencana kegiatan ini dengan aktualisasi dan teknik komunikasi. Ini penting. Karena teknik komunikasi juga ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang baik, ketika kita tidak memiliki teknik komunikasi yang baik, maka nggak sampai itu ya, nggak sampai ya. Yang luar biasa itu ya, komunikasi itu tidak dengan ucapan ya. Ketika Mbak itu sudah trust kepada seseorang, ya cowok tentunya ya, dengan hanya memandang saja cowok itu sudah bisa membaca pikiran Mbak. Oh iki karep ini, oh iya ya. Jadi udah, nah itu sudah komunikasi ya. Jadi komunikasi itu dilahirkan dari sesuatu hal yang ikhlas ya, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang kita memang berkeinginan untuk orang tersebut juga mendapatkan sesuatu hal yang baik. Nah ini sudah komunikasi juga. Tapi ketika komunikasi kita nggak bagus, baik itu ucapan maupun perilaku kita, ini kita dibacanya, kenapa ya teman-teman kita kok pada menjauh dengan saya ya? Itu harusnya introspeksi. Kita ini ada apa ini kita? Kesalahan apa yang ada di kita ini? Kenapa kok semuanya menjauh dari Mbak Heni misalkan ya? Apa ya? Apa Mbak Heni ini mohon maaf agak sombong mungkin ya? Oh enggak juga ya. Apa kita pelajari juga ya. Kita kenapa ya saya ini kok dijauhi teman-teman? Kok teman-teman kalau dengan saya datang pada kerumunan begitu, tahu-tahu teman-teman satu demi satu, oh maaf ya saya ada tugas, oh maaf ya saya mengajar, oh maaf ya saya, wah alasan macam-macam ya. Ya kan gitu ya Mbak ini ya. Mbak ini kan juga nih, aku mohon maaf ya saya menjauh karena ada sesuatu yang nggak pas ya. Mbak Heni merasa dengan sesuatu temannya nggak pas sehingga Mbak Heni langsung menjauh. Karena orang tersebut tidak bagus komunikasinya dengan kita. Nah itu ya. Kemudian kedua melaksanakan aktualisasi, yaitu kualitas pelaksanaan kegiatan bagus, kualitas aktualisasinya kita juga bagus, dan teknik komunikasinya bagus. Nanti diharapkan hasil pembelajarannya, hasil belajar selama aktualisasi di agenda 4 ini adalah memahami konsep pembelajaran habituasi. Jadi ketika Mbak nanti mengalami habituasi selama 30 hari di kantornya, di instansi yang masing-masing, konsep itu sudah didalami secara baik. Kemudian juga memahami tahapan kegiatan pembelajaran aktualisasi. Karena nanti Mbak akan membreakdownkan beberapa subkegiatan sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang tidak sulit dilakukan, mudah tapi berkualitas. Ini. Kemudian melaksanakan tahapan pembelajaran aktualisasi dengan menyusun rancangan aktualisasi dengan bagus. Mulai dari isu ya sampai gagasan isu, core isunya ketemu sampai dengan menyusun rancangan aktualisasi dengan bagus. Kemudian mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan baik. Ya. Ini presentasikan rancangan aktualisasi dengan bagus. Selain menyampaikannya bagus ya dengan perilaku yang baik, punya tatanan sopan santun di dalam penyampaian yang baik, tidak menyakitkan audiens ya peserta, bahasa yang dikeluarkan juga santun. Ini
menjadikan kualitas daripada presentasi nanti yang Mbak nanti akan tampilkan juga akan bagus sekali. Ya. Nah ini. Selain itu juga melaksanakan aktualisasi nantinya setelah kita rancang aktualisasinya, pelaksanaannya juga nanti di instansi juga bagus, mengikuti tahapan-tahapan yang baik. Berperilaku baik dengan 3 tadi kompetensi, knowledge, skill, dan attitude. Kemudian menyusun laporan aktualisasi nanti pada saat terakhir pada detik-detik mau masuk ke klasikal, detik-detik mau habis habituasi di 30 hari, Mbak menyusun laporan aktualisasinya juga secara bagus dan berkualitas. Kemudian terakhirnya Mbak juga mempresentasikan laporan aktualisasi pada saat klasikal nanti juga para penguji itu juga terpukau. Waduh, tampilannya sudah cantik ya, matching ya antara jilbab, pakaian yang dipakai matching sekali, sudah terpukau dengan kondisi ya tampilannya. Tapi kemudian komunikasinya nggak bagus, waduh langsung jeblek deh. Nah, tapi kalau ini sudah bagus, terus komunikasinya bagus, ucapannya bagus, wah tambah terpukau lagi. Sehingga materi itu jadi nomor sekian dengan penyampaian yang luar biasa, apalagi dengan paparan dengan juga luar biasa, punya kualitas unggul nantinya. Ya, ini penting karena presentasi ini adalah perjuangan mbak-mbak pada akhir penilaian. Ketika tidak dikemas, tidak didesain, tidak dikonstruksikan secara bagus, slide 1, slide 2, slide 3 secara baik yang beruntun secara bagus ya, sistematikanya mengalir secara bagus, maka jangan diharapkan mendapatkan nilai yang bagus ya. Kuncinya di situ. Apalagi juga komunikasinya bagus. Karena apa, Mbak? Pada presentasi laporan aktualisasi ini beda dengan presentasi ketika Mbak ada di seminar rancangan aktualisasi di agenda ini, di agenda 4 ini. Beda. Kalau di agenda 4 ini kan secara daring ya. Secara daring. Jadi tetapi nanti di laporan aktualisasi ketika Mbak mempresentasikan, Mbak bertatapan langsung dengan pengujinya, Mbak bertatapan langsung dengan mentor, Mbak bertatapan langsung dengan teman-teman, ya pasti ada rasa groginya, ya ada, waduh aku ini sudah tampilanku sudah bagus, nggak pede dulu gitu ya, padahal tampilannya cantik, tapi nggak pede ya, waduh ya kacamataku ini miring apa enggak ya, waduh jadi setiap saat lihat kaca lagi ini nervous, ini namanya nervous, udah nervous. Jangan, kita sudah harus pede ya, kita pede. Terus kemudian kita jangan membiasakan membelakangi penguji, kita lihat slide-nya aja terus ya, jangan. Tapi kita harus menguasai kondisi slide pertama itu apa, kita bisa membahasnya secara bagus. Nah ini akan karena apa, sorotan mata Mbak yang ditujukan kepada mentor, kepada coach, kepada penguji, ini akan membuat mereka terpesona. Nah ini, itu harus strategi trik, itu harus kita, jangan lihat ke PowerPoint terus, waduh pengujinya bisa tidur itu nanti ya, bisa, atau mungkin tahu-tahu dilihat lagi udah nggak ada, lari kemana nih ini ya. Ini, jadi jangan. Jadi harus betul-betul audiens itu kita harus, tatapan kita itu harus yakin. Kita jangan bungkuk ya, tapi kita tegap ya, kita percaya diri, kita sampaikan slide demi slide secara mantap gitu ya. Nah, ini nantinya. Jadi ini hari ini kan pembekalan ya, jadi kita menyampaikan secara teori ya. Jadi mungkin tidak ada praktek ataupun paparan dari Mbak-mbak, tapi nuansa 2 jam ini yang bicara saya terus ini. Apa-apa. Tetap semangat. Kemudian indikator keberhasilannya. Nah ini ditinjau dari apa sih Mbak-mbak ini dikatakan berhasil, ya, berhasil melaksanakan Latsar CPNS golongan 3 angkatan 46 kelompok 3 ya, kelompok 3 ini dengan baik.
Nah, itu ketika Mbak ini sudah mampu menjelaskan konsep dasar habituasi. Nah, ini sudah mampu menjelaskan, kemudian mampu menjelaskan tahapan kegiatan pembelajaran aktualisasi secara baik, ya. Jadi sebelum menjelaskan tahapan ini, Mbak sudah bisa menjelaskan konsep dasar habituasi, mendapatkan isu itu bagaimana sampai dengan habituasi. Kemudian menyusun rancangan aktualisasinya secara bagus ya, sistematikanya secara bagus. Mulai dari kata pengantar, pendahuluan nanti ya, secara bagus, kemudian daftar pustaka. Waduh, mantap banget ini nanti. Oke. Berarti nanti dua nggih Bapak? Kenapa? Berarti nanti untuk seperti rancangan aktualisasi dan presentasi itu ada yang berupa PPT sama berupa laporan ya Bapak? Ya, jadi ada dua dan kuncinya memang itu. Jadi keberhasilannya Mbak menyusun rancangan aktualisasi yang dikirim ke penguji ada dua tadi. Jadi PPT-nya itu disampaikan ke beliau dan juga rancangan aktualisasinya. Rancangan aktualisasi bisa dikemas tidak seperti skripsi misalkan ya, tapi dibuat seperti majalah misalkan ya, majalah. Jadi ada gambar gitu ya, ada keterangannya, bagus gitu ya, disusun secara nggak apa-apa. Itu bentuk daripada inovasinya Mbak. Jadi tidak letterlek seperti skripsi ketika kita skripsi ya, bab 1 ya, pendahuluan, latar belakang, tulisan semuanya ya, terus tujuan, kemudian sasarannya apa ini, terus kemudian bab 2 teori, wah tulisan saja, tapi dibuat secara cantik ya, secara cakep seperti mbak-mbak ini cantiknya. Nah gitu ya, jadi harus disesuaikan. Kita sudah tampil cantik, tapi inovasi yang kita buat, maaf, bukan berarti bahwa skripsi jelek, tidak ya. Tapi kita punya nuansa. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Ya, Mbak ini ya. Jadi boleh. Nah, kemudian PPT-nya juga, ini juga harus PowerPoint-nya kan ada sekarang kalau apa namanya Microsoft Office yang terbaru kan punya sudah ada desain template-nya. Ya, yang luar biasa itu ya, bagus-bagus. Monggo dilahirkan, diciptakan nuansa yang berbeda. Atau mungkin di tengah-tengahnya ada video ya, ada video yang rumit saja terkait dengan ketika menyusun rancangan aktualisasi ini, ditampilkan sedikit tentang aktualisasi Mbak pada saat mengikuti agenda 1, agenda 2, agenda 3 misalnya. Kemudian mempresentasikan, ini penting ya. Itu ya Mbak ini ya. Oke, Bapak. Oke, kemudian ini adalah konsep habituasi dan aktualisasi. Jadi sebenarnya aktualisasi nanti yang dilaksanakan Mbak-mbak semuanya ini berharap munculnya habituasi di dalam lingkup ruang kerja kita. Kalau perlu tidak hanya ruang kerja kita, tetapi lebih besar lagi. Kalau Mbak sebagai guru tentu sekolah ya. Lebih besar lagi adalah mungkin tentang kepentingan dinas pendidikan. Mbak selalu dipakai oleh dinas pendidikan. Berarti dinas pendidikan ada kepercayaan yang luar biasa kepada Mbak untuk bisa menyampaikan sebagai narasumber, sebagai macam-macam lah. Tugas-tugas dari dinas pendidikan itu sangat luar biasa. Jadi Mbak jangan hanya berkecamuk pinter hanya di sekolah saja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan masyarakat, mampu melayani masyarakat dengan baik, dengan memegang teguh agenda 1, agenda 2, itu ada di habituasi. Jadi Mbak punya kebiasaan-kebiasaan yang sangat luar biasa nantinya. Oke. Jadi ini aktualisasi beberapa hal ini mungkin saya tidak menyampaikan secara detail karena kita sudah pernah mengoverview di agenda 1, modul 1, modul 2, modul 3. Agenda 2 ada 5 modul. Agenda 3 ada 3 modul sudah kita. Oke, jadi konsep daripada aktualisasi ini adalah. Jadi untuk penetapan isu kita harus merancang secara bagus.
agar aktualisasi ini juga dilaksanakan secara bagus, ini diharapkan pencapaiannya sesuai dengan visi, misi, tujuan organisasi. Jangan menyimpang dari visi misi organisasi. Ya, jangan menyimpang dari visi misi organisasi, apalagi menyimpang dari nilai-nilai organisasi. Kan ada ya nilai-nilai organisasi, kan sudah dibuat ya. Nilai-nilai organisasi itu ada disiplin, mungkin integritas, akuntabilitas, atau macam-macam lah. Ada beragam. Masing-masing sekolah itu nilai-nilai organisasinya sudah dicantumkan. Selain visi dan misi itu ada nilai-nilainya. Oke, jadi untuk penetapan isu ini bagus ya, tentu didasari dari gagasan kreatif dari yang diambil dari kegiatan ya, kegiatannya. Gagasannya kreatif, berbeda dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, punya hal yang baik. Ini menjadi role model kita nantinya dan outputnya juga menjadi bagus. Oke, jadi saya tidak menceritakan terlalu detail, ini bisa kita pelajari. Pada intinya kita berkeinginan di Latsar ini, jadi lembaga administrasi negara ini berkeinginan bahwa menciptakan PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat ini ya. Ini di garis bawah ini sebagai pelayan masyarakat. Oke. Nah, ini pengertian dari aktualisasi itu sendiri. Tapi tadi kita sudah menggambarkan, jadi aktualisasi itu teori menjadi praktek, konsep menjadi konstruksi yang bagus, oke. Gagasan menjadi sebuah kegiatan yang luar biasa. Ya. Jadi ini pun bisa untuk isu itu adalah subjek penting yang didiskusikan atau diperdebatkan orang. Jadi isu itu, jadi untuk melaksanakan aktualisasi ini kan kita harus menghimpun isu-isu yang ada di sekolah kita ya, ada di organisasi kita. Isu ini adalah yang selalu diperdebatkan orang. Terkait dengan tupoksi kita, Jadi sesuatu yang selalu diperdebatkan orang ini berarti ada masalah, ada masalah. Dan itu bisa diangkat. Oke. Yang kedua, saat Anda berbicara tentang masalah, Anda mengacu pada bagian yang sangat penting dari hal yang Anda pertimbangkan atau diskusikan. Ya. Jadi isu ini adalah hal ini. Jadi ketika ada masalah-masalah yang lebih urgent, lebih sesuatu yang lebih diprioritaskan dan itu menjadi pertimbangan dan diskusi yang matang, ini adalah isu yang bagus, isu yang menjadi isu prioritas. Ya, ini kita ambil dari kamus Collins Colbert dalam English language. Sebenarnya ini bahasa Inggris tapi sudah kita terjemahkan. Baik. Kemudian mata pelatihan sebagai sumber imajinasi ya untuk mendapatkan isu ini. Jadi agenda 2, agenda 3 ini ya. Mata pelatihan ini sebagai sumber imajinasi kita. Sumber dari imajinasi kita. Jadi untuk mendapatkan isu itu berada di agenda 3. Kemarin ya kita sudah sampaikan. Jadi untuk mendapatkan isu itu kita harus paham tentang pelayanan publik. Kita harus paham dengan manajemen ASN. Dan kita mendalami betul apa yang dimaksud dengan whole of government. Ya, 3 ini adalah untuk penguatan kita mendapatkan isu. Nah, ketika isu ini sudah kita dapatkan, kita akan men-breakdown menjadi kegiatan. Nah, kegiatan ini sebaiknya minimal 3, artinya lebih dari 3 ya, itu lebih bagus. Dan outputnya ini selaras dengan keinginan kita di agenda 2 outputnya. Jadi kita punya kepribadian ya, kepribadian yang ada di agenda 2. Kita punya akuntabilitas yang luar biasa, punya tanggung jawab yang luar biasa. Kita punya rasa nasionalisme, cinta tanah air yang luar biasa. Kita mengedepankan produk kita sendiri dibandingkan produk-produk luar negeri dan sebagainya yang pernah saya ceritakan. Oke, itu ya.
Ini ketika di agenda ini adalah mengacu kepada ini 5 ini, ya. Jadi ketika kita mau melahirkan isu ini berdasarkan di agenda 3, okay. Tetapi ketika kita ada di kegiatan, kita harus mencerminkan, ya, kegiatan-kegiatan ini mencerminkan 5 ini, aneka ini, ya, aneka. Sehingga keluarannya luar biasa nantinya. Okay. Itu. Jadi imajinasi kita di dalam sumber imajinasi kita di dalam melahirkan isu ini adalah dari mata pelatihan ini. Jadi ada keterkaitan, ya, ada keterkaitan. Ya. Nah ini ketika Mbak bisa menetapkan isu ini dari ini kemampuan menetapkan isu ini tergantung dari kita masing-masing, ya. Ketika kita di dalam agenda 3 kita sudah menguasai betul secara baik, kita punya daya nalar yang luar biasa nantinya. Karena kita sudah terbiasa dengan agenda 3 ini sudah kita lakukan, kita praktekkan secara sesuai dengan, sehingga kita bisa menangkap punya kemampuan menangkap isu yang bagus, sehingga nanti akhirnya bisa menetapkan. Jadi itu harus dilihat dari environmental scanning, ya, peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kualitas, ya, ini kualitasnya. Jadi secara internal Mbak bisa lebih mengedepankan internal dulu, ya. Jadi environmental scanning. Jadi Mbak mampu meng-create, ya, men-scanning, menduplikasi atau bukan mengambil sesuatu hal dari dalam dulu, ya. Permasalahan itu dari dalam. Kemudian dipecahkan melalui problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dengan perannya masing-masing, ya, problem solving. Jadi jadi Mbak bisa memilih alternatif mana yang memang harus kita angkat dan kita selesaikan permasalahan itu lebih dulu, ya. Ini kemudian menganalisis melalui beberapa metode yang Mbak kuasai, ya. Boleh menggunakan apa, misalkan Mbak senang dengan SWOT, ya, dengan SWOT, strength, weakness, kemudian treatment itu, ya, kemudian opportunity, ya, kemudian peluang, ya, dan hambatan. SWOT pakai ini. Boleh pakai itu juga. Atau menggunakan AKPL yang sudah dilakukan oleh Mbak. Boleh melalui AKPL yang sudah terbiasa. Kemudian menggunakan USD, ya, USD. Nah, ini boleh. Sehingga nanti pemetaan itu akan didapatkan. Jadi menganalisis mampu berpikir secara konseptual karena dikaitkan dengan substansi mata pelatihan, ya, mampu mengkombinasikan. Kemudian juga mampu mengidentifikasi implikasinya, implikasi, dampak, manfaat atau manfaatnya, ya, impact, output, impact, dan sebagainya, benefit sampai dengan benefit dari sebuah pilihan kebijakan atau program kegiatan, tahapan kegiatan. Nah, kita masuk di isu rancangan aktualisasi nanti. Jadi nanti Mbak di agenda 4 ini tugasnya adalah merancang rancangan aktualisasi. Dan Mbak harus bisa mencari isu, menganalisa isu dengan APKL dan USG. Itu kalau menjadi pilihan. Atau mungkin dengan fishbone dan sebagainya. Atau SWOT. Nah, ini menentukan isu aktualisasi. Itu berangkat dari meliskan dulu isu-isu yang ada. Dan caranya mengelis ini ditinjau dari tupoksi atau SKP kita. Ya, dan ada keterkaitan dengan agenda 3. Kemudian kita menganalisis,
ya, menganalis menggunakan KPL. Kemudian dipilih, ditapis ya isu-isu yang memenuhi syarat dari APKL. Jadi terus kemudian kita menganalisis menggunakan USG dan kita mendapatkan isu yang terpilih. Kita langkah berikutnya, bagaimana caranya mendapatkan core issue? Nah ini core issue. Jadi untuk mendapatkan core issue ini yang jelas ada keterkaitan dengan agenda 3. Ya, ada keterkaitan dengan agenda 3. Mata diklat agenda 3. Pelayanan publik, goal of government, dan manajemen ASN. Kemudian bersumber juga dari individu, unit kerja atau organisasi. Jadi individu itu kita ya bisa berawal dari kita, permasalahan yang apa yang terjadi untuk kepentingan kantor di kita. Kemudian ada permasalahan ruang lingkup kerja dan organisasi. Ini bisa. Oke. Nah, ini akhirnya kita mendapatkan core issue. Nah, core issue ini nanti untuk menginisiasi pemikiran konseptual dan aktivitas-aktivitasnya. Jadi kita bisa mengkonsep secara bagus pemikiran-pemikiran gagasan kita menjadi sebuah gagasan yang luar biasa. Dan lahirlah aktivitas-aktivitas yang berkualitas. Dan ini dikelola dan dijalankan inisiasi ini secara baik. Dan ini akan punya dampak hasil analisis. Kemudian level dampaknya ini kita punya strata di atas ya. Dan ada keberlangsungan. Jangan tahapan-tahapan rancangan aktualisasi ini hanya untuk penerapan pada saat habituasi saja. Tapi setelah kita lulus CPNS, kita menjadi 100% PNS, ini tidak keberlangsungan, ya, tidak berkesinambungan, tidak kita lanjutkan lagi. Ya, inisiasi ini tidak akan berdampak bagus terhadap organisasi kita sebagai sumber yang kita dapatkan. Jadi isu ini jangan diambil dari sisi luar ya. Kita harus environmental dari scanning ya, environmental scanning dari dalam ya. Jangan dari luar. Oke. Nah, nanti saya share screen kan ini apa namanya metrik ya untuk bisa memetakan memilih isu aktualisasinya ya nanti saya share screen atau di chat nanti di chat itu saya upload ya nanti bisa diambil di download langsung ya di akhir. Waduh tidak terasa ya. Waduh, sebentar, masih belum. Ya, ini masih belum ya. Sebentar, nggak apa-apa, agak lewat sedikit ya. Mohon maaf ya. Kemudian nanti kegiatan ini minimal 3 ya. Di kolom 2 ini minimal 3 ya. Karena apa? Nanti akan di breakdown dengan tahapan-tahapan kegiatan. Masing-masing kegiatan nanti di breakdown lagi. Misalkan bisa ada 2, ada 3, mungkin bisa jadi 4. Di breakdown lagi. Oke. Jadi minimal 3 ya nanti ya yang di kegiatan, di kolom kegiatan. Setelah metrik diisi, maka selanjutnya membuat narasi atau deskripsi dari apa yang telah ditulis dalam metrik. Sebenarnya metrik ini untuk memudahkan mbak-mbak itu nanti menyusun bab 1, bab 2, bab 3 ya untuk memudahkan mendeskripsikan ya. Jadi apa yang dituangkan di dalam metrik ini nanti Mbak bisa mendeskripsikan apa yang ada dituangkan di dalam metrik. Yang dituangkan dalam metrik. Ini untuk memudahkan. Maka kita beri metrik seperti ini. Jadi unit kerjanya ditulis, identifikasi isunya ditulis ya. Kita mengidentifikasi dari tupoksi kita kemudian dinegatifkan itu menjadi isu ya. Setelah itu untuk supaya mendapatkan gagasan pemecahan isu itu kan
gagasan pemecahannya itu kan pasti positif. Nah, positif karena untuk memecahkan isu. Ini positif. Nah, itu akan muncul kegiatan-kegiatan. Nah, minimal adalah 3. Selanjutnya membuat PowerPoint ya, dari ketika kita sudah mendeskripsikan, nanti kita membuat PowerPoint berdasarkan slide pertama itu cover depan, slide kedua ada visi misi dan sebagainya. Nanti kita bergulir. Nah, ini konsep kegiatannya. Jadi di kolom 2 tadi di kolom 2 itu kegiatan adalah gagasan aktivitas kreatif yang diusulkan peserta, yang diusulkan Mbak untuk mendapatkan persetujuan mentor dalam rangka memecahkan isu. Jadi ketika Mbak mendapatkan 3 butir ya, 3 butir. Seperti kacang aja ya butir ya. Nah, 3 isu yang kita dapatkan, kemudian kita konsultasikan dengan mentor. Jangan lupa ya, peran mentor ini penting karena nanti pada saat evaluasi rancangan aktualisasi, mentor dihadirkan ya. Ketika Mbak setelah paparan kemudian disanggah oleh mentornya mungkin kepala sekolah mungkin ya bisa, atau mungkin kepala seksi. Oh enggak, itu gagasannya enggak bagus itu. Enggak ada koordinasi. Waduh, mati. Entah sudah kembali ke laptop itu. Oke, jadi penting ada persetujuan dari mentor. Kemudian yang kedua adalah pemecahan isu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. Satu dengan yang lainnya saling terintegrasi, saling mempengaruhi ya. Karena apa? Tujuannya adalah untuk pemecahan isu yang kita angkat tadi, ya. Yang kita angkat, yang kita pakai sebagai judul daripada rancangan aktualisasinya nanti. Nah, yang ketiga, kegiatan diurai dalam tahapan kegiatan yang terukur untuk menghasilkan output kegiatan merupakan media peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Ini agenda 3. Oh maaf, nilai-nilai dasar PNS aneka. Karena kegiatan ini ada di aneka. Jadi dapat mengurai kegiatan ini menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Jadi 3 kegiatan misalkan tadi ya minimal di kolom 2. Di kolom 3-nya ada tahapan kegiatan yang terukur. Ya, yang terukur. Dan menghasilkan output kegiatan yang merupakan media peserta yang ada di agenda 2. Kemudian yang keempat, sumber kegiatan dapat bersumber dari SKP. Ya, mungkin Mbak-mbak bisa ambil di SKP itu ya, ada beberapa melaksanakan merancang RPP, menyusun dan sebagainya. Atau dari penugasan pimpinan, boleh. Atau juga inisiatif. Ya, inisiatif dari Mbak sendiri. Tetapi harus ada persetujuan mentor. Ya, atau kombinasi dari kegiatan hal tadi, dari SKP, kemudian dari penugasan pimpinan atau dari inisiatif, itu merupakan kombinasi. Itu bisa bersumber dari itu. Yang kelima adalah sumber-sumber kegiatan tersebut berada dalam posisi atau derajat yang sama, berimbang. Karena yang dinilai bukan kegiatannya, tetapi pemikiran kreativitasnya, ya. Dan aktualisasinya nilai-nilai dasar PNS pada kegiatan. Nilai anekanya itu, aneka. Oke, itu nanti yang dinilai. Jadi ide kreatif inilah yang akan karena yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini dari berpikir kreatif kita, ya. Gitu. Saya rasa ini enggak terlalu karena ini mendeskripsikan saja. Jadi untuk dapat habituasi ini pertama dari inspirasi, ideasi atau aktualisasi proses pelaksanaannya.
Terus akhirnya menjadi habituasi. Ya, habituasi yang diinginkan adalah terus berpikir kritis. Ya, nanti Mbak setelah PNS profesional harus berpikir kritis. Ya, memastikan kelanjutan gagasan hingga implementasinya. Tidak hanya berhenti pada gagasan, tidak berhenti pada konsep, tapi ada implementasinya. Kemudian berani mengasingkan yang biasa dan membiasakan yang asing. Biasanya Mbak sebagai PNS nantinya itu terbiasa dengan berada di zona aman, ya. Aku ini sudah nyaman di sini, jadi rutinitas terus saja yang dikerjakan. Kalau saya merubah rutinitas ini, nanti jangan-jangan saya susah, jangan-jangan saya nanti honornya kecil, jangan-jangan saya mendapat kritikan, jangan-jangan saya banyak jangan-jangannya, ya. Ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi asing dengan hal yang yang harus kita munculkan. Ya, seharusnya dibalik, ya. Kita berani mengasingkan sesuatu yang biasa. Jadi kalau kita sudah rutinitas itu harusnya, kita harus berubah ini, dan membiasakan yang asing. Jadi ketika itu yang baru, kita harus biasakan menjadi hal ini. Nah, ini habituasi. Akhirnya menjadikan, jadi kita berkeinginan ya Mbak ya, betul berkeinginan sekali nanti Mbak sebagai PNS nanti ke depan ini benar-benar menjadi sesuatu hal yang selalu punya kreativitas, selalu mengkritisi. Ya? Jangan takut kita menjadi orang yang kritis. Memang kadang-kadang kita terlalu kritis itu tidak disenangi orang. Tapi ketika kita sudah melakukan hal yang membuat orang itu nanti juga enak, ini nanti kita akan diagung-agungkan. Ya, kita akan teringat terus, terkenang terus, ya. Contoh pacar kita ya memberikan kenangan yang luar biasa, yang berbeda dari sebelumnya. Mbak sampai tidak bisa tidur ya. Ya, tidur terbawa angan-angan tersebut, mandi terbawa angan-angan tersebut, makan terbawa juga. Misalkan Mbak baru dikecup pipinya misalkan ya. Itu terbawa kemana-mana ini, terbawa terus ya. Sesuatu hal yang baru gitu ya. Ini menganalogkan ya Mbak ya. Baik, nah ini kita perlunya di dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi maupun laporan aktualisasi ini dibangun secara sinergis, secara kompak ya. Jadi jangan ronjol sendiri, jangan ya. Jadi peserta latsar ini adalah Mbak ya, peserta latsar. Ini harus ada komunikasi bagus dengan mentor, ya, komunikasi bagus dengan institusi penyelenggara, dan juga harus komunikasi bagus dengan coach. Ini maaf ini ada panah juga di tengah ini ya. Jadi ada dengan coachnya, coachnya juga begitu. Jadi harus kenal dengan mentornya, ya. Nanti saya diperkenalkan ya dengan mentornya ya. Oke. Ya, nanti supaya nanti bisa nanti saat habituasi itu nanti saya bisa koordinasi dengan mentornya. Oh iya, ini Mbak Heni selama 30 hari menyelesaikan kegiatannya sebagaimana agenda 1 enggak ya? Perilakunya berubah enggak ya? Dan sebagainya. Oh, enggak itu. Nah, saya ketahuan dari mentor ini. Terus Mbak Desi itu gimana itu Mbak Desi itu ya? Ya, Mbak Umi bagaimana Mbak Umi nih? Oh enggak Pak. Jadi ada rekomendasi yang bagus dari mentor. Rekomendasi bagus dari mentor itu kalau tidak tercipta sinergitas antara Mbak dengan mentor juga menjadi hal yang tidak baik. Kemudian juga lahirkan dengan institusi dengan PIC, dengan penyelenggara, ya, dengan BBSDM, ya, berkoordinasi yang bagus sehingga nanti akan terselesaikan dengan bagus. Sebentar ya, kurang dikit. Nah, ini ada jadwal sinkronus agenda 4. Hati-hati ya Mbak, hati-hati.
Ini karena dia agenda sinkronus, ada juga sinkronusnya. Ini sinkronusnya yang pertama ini pembekalan ini ya hari ini ya, atau kemarin sebenarnya, kemarin. Ya, 6 Mei ini harusnya. Kemudian ada sinkronus lagi nanti di tanggal 17 Mei. Ya, antara tanggal 6 sampai 17 ini panjang loh Mbak, hati-hati ya, panjang. Nah, Mbak harus karena Mbak ada di asinkronus. Ya, di asinkronus Mbak ini. Di asinkronus apa yang harus diselesaikan? Nah, ini penting ini ya. Karena panjang ini. Nah, kemudian kita bertemu lagi di sinkronus agenda 4 ini di coaching aktualisasi di tanggal 22. Ada 5 hari ini kita ketemu lagi. 2 JP lagi nih. Ya, ketemu. Lah ini kekosongan ini bagaimana ini? Nah, kekosongan ini. Baru nanti Mbak di tanggal kok di tanggal 6. Ini tanggal 25 ya, maaf ini. Ini tanggal 25, maaf bukan 6. 6 kemarin saya rancangan aktualisasi 6 Mei kemarin. Ini tanggal 25 nanti Mbak ya. Ini evaluasi rancangan aktualisasi. Jadi jangan sampai di rancangan di sinkronisasi ini Mbak belum siap semuanya. Baik itu PDF-nya ya. Dan PPT-nya, PowerPoint-nya, okay. Ini ya. Nah, baik, nanti kita sampaikan apa yang harus di sini. Oke, jadi itu yang disampaikan. Jadi hati-hati dengan yang kondisi ini. Nanti saya akan share screen-kan tugas dari metrik tadi ya. Jadi selama kekosongan ini, selama asinkronus bukan kosong ya. Selama Mbak melaksanakan asinkronus mulai tanggal 7 ya, 7 sampai tanggal 17 itu Mbak monggo dipersilakan bisa komunikasi dengan mentor maupun dengan coach, dengan saya. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email, atau bisa melalui live chat. Live chat yang ada di LMS. Biasanya kalau di LMS itu ya, di LMS ada live chat itu ya. Itu biasanya agak kesulitan kita karena harus janjian ya. Menyesuaikan diri, kemudian ya itu agak kadang-kadang kurang pas. Kadang kita buka kosong ya, nggak bisa berkomunikasi bagus. Nggak apa-apa, lewat WhatsApp boleh. Nanti kita ambil yang termudah, yang terbaik. Bukan berarti kalaupun nanti misalkan agak tertunda jawaban saya karena mungkin saya sedang mengajar atau sedang apa gitu ya. Jadi ya mungkin, tapi tetap akan saya jawab secepatnya. Oke, jadi ini dan ini nanti tanggal 17 sampai 22 Mei ini tidak panjang. Ini karena 6-nya agak panjang karena ada Idul Fitri ya, tanggal 13, 14, 15 ya. Terus ada libur 16-nya libur di hari Minggu itu. 17 ini hari Senin ya, hari Senin ini kita. Ya. Kita bertemu dengan kondisi yang fitrah ya, fitrah. Keadaan suci ya, kita sama-sama suci ya. Sudah melaksanakan dan menyelesaikan penggodokan 10 hari pertama, 10 hari kedua dan 10 hari ketiga dengan nuansa yang luar biasa. Ini akhirnya kita nanti bertemu tanggal 17. Ya nanti walaupun virtual begini, saya nanti akan iming-imingi, loh saya minum kopi gitu ya. Ini kue saya, monggo dipersilahkan. Secara virtual. Jadi hanya bisa iming-imingan aja bisa. Gak apa-apa. Nanti terus 5 hari berikutnya kita ketemu di ini pematangan ini. Pada saat tanggal 22 Mei paparannya Mbak sama PDF-nya sudah selesai ya ini. Untuk rancangan ini tanggal 22 ini. Ya, karena ini batas akhir Mbak menyerahkan kepada penguji tanggal 22 Mei ini. Mbak menyerahkan kepada penguji.
kepada penguji, kepada mentor, kepada coach, dan kepada PIC, ya, kepada PIC. Termasuk PowerPoint-nya, ya, PPT-nya. Ini tanggal 22 Mei ya. Dan nanti Mbak, di sini saya ingin juga mengetahui kesiapan dari Mbak. Nanti akan saya pilih 5 dari, bukan 5 yang terbaik, tidak ya. Saya pilih dari 5 secara acak untuk menampilkan, okay? Itu ya, untuk menampilkan paparannya. Terus kemudian PD-nya bagaimana dan sebagainya. Oke, itu ya. Jadi ini hari ini adalah hanya untuk pembekalan saja, pembekalan untuk mbak-mbak agar supaya pada saat asinkronus tanggal 7 sampai dengan tanggal 17, kemudian tanggal 18 sampai tanggal 22 dan seterusnya, ini bisa berjalan secara baik. Jangan sia-siakan waktu yang ada untuk hal-hal yang kurang bagus, ya. Selesaikan, karena di sini di tengah-tengah ini, di tengah-tengah tanggal 6 sampai 17 ini ada Idul Fitri. Ya, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin, di manage secara bagus. Oke, demikian jadinya mungkin, tapi nggak apa-apa. Wah, ini lebih 15 menit ya. Saya melanggar aturan ini. Oke, minta maaf. Ada yang dipertanyakan, monggo. Dalam Bapak. Boleh, Mbak Eni. Saya lepas dulu ya, tutup dulu share screen saya. Oke, monggo bertanya. Nanti saya juga akan saya kirim chatnya ya di Zoom ini sambil kita chat. Sebentar, tugas dari Mbak ya, Mbak semuanya. Ini ada di Latsar, ya, Latsar Madiun. Di agenda 4, ini ada tugas. Ya, karena tidak bisa saya masukkan di dalam LMS karena tidak ada tempat untuk saya bisa mengirim. Jadi Mbak bisa langsung download ini ya, sudah kelihatan ya? Di chatnya itu, di chat Zoom. Sudah ya, bisa langsung di download ya. Baik, monggo Mbak Eni, apa yang disampaikan mungkin satu saja ya, Mbak Eni aja ya. Bisa lihat, monggo Eni. Tadi kan ada jadwal mulai hari ini tanggal 7 sampai tanggal 16 tadi kan asinkronus ya Bapak. Ya. Nah, itu mungkin bisa ditargetkan kita sampai tanggal sekian harus sudah selesai di mana maksudnya? Ya. Berapa? Baik, jadi begini. Jadi gini. Jadi sebelum tanggal 17 kita bertemu, metrik itu sudah jadi. Metriknya aja, metrik ya. Belum sampai mengupas bab 1, bab 2, enggak. Belum ya. Nah, nanti pada pertemuan tanggal 17, belum ya. Pada tanggal 17, nah, saya baru menyampaikan sistematika untuk menyusun ini deskripsinya itu, ya, mengisi deskripsinya. Dan itu harus selesai pada pertemuan tanggal 22 Mei. Itu karena Mbak sudah harus selesai tuntas, harus mengirim. Tapi begini, karena perbandingan tanggal 17 sampai 22 itu terlalu banyak yang di 16 libur kapan? 7 sampai dengan 16 itu terlalu banyak. Tidak apa-apa. Nanti akan saya share juga sistematikanya. Jadi mulai ancang-ancang bab 1, bab 2 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti saya share. Tapi mungkin lewat WhatsApp saja. Lewat WhatsApp ya. Nah, itu ya mungkin ya Mbak Eni ya. Jadi yang utama adalah jadi begini. Sebelum Mbak membuat bab 1, bab 2, kalau memang dirasa 2 hari metrik itu selesai ya,
mungkin kirim ke saya, ya, dikirim lewat WhatsApp. Saya pelajari, oke, sudah mantap ini, lanjutkan bab 1, bab 2. Jadi nggak usah menunggu tanggal 16 ya. Itu maksud saya, Bapak. Boleh, nggak apa-apa. Karena saya khawatir di Mepet 18 waktunya. sampai 22. 21 itu terlalu pendek. Kan Tapi mepet, Bapak, jangan-jangan itu. Ya. sebelum 22 itu nggak selesai. Nggak apa-apa, boleh. Oke, jadi yang penting metrik itu harus selesai dulu. Nah, untuk supaya bisa mengikuti menyusun bab 1, bab 2, bab 3, maka metriknya wajib selesai dulu. Oke, gitu ya, Mbak ini ya. Oke, Bapak, matur suwun. Baik, saya rasa mungkin sementara ini dulu, oke, Mbak ini, mbak-mbak yang lain yang tidak saya sebutkan, saya yakin nanti metrik ini dapat diselesaikan secara baik. Ketika ada kesulitan, jangan segan-segan untuk kapanpun, malam pun oke, ya nggak ada masalah, kirim saja, oke. Nanti insya Allah kalau malam itu juga kita buka, nanti kita langsung kita jawab. Demikian kurang lebihnya, Mbak semuanya. Jadi mungkin bisa saya akhiri saja karena waktunya sudah 20 menit lewat. Dan sebelum kita akhiri seperti biasanya kita berdoa dulu ya Mbak. Berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak-mbak semuanya. Semangat, tetap semangat. Protokol kesehatan tetap dijaga, kita patuhi protokol kesehatan. Dan ketika kita bertemu dengan siapapun, kita tidak perlu salaman, ya kita cukup dengan mungkin genggaman, ya genggaman. Dengan pacar juga ya nggak boleh salaman. Baik, kalau saya menyampaikan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama menyampaikan mata pelatihan pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup mata pelatihan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Sampai ketemu. Sampai ketemu nanti di tanggal 17. Ya. Terima kasih. Saya langsung live ya. Ya, Bapak. Matur suwun sangat, Bapak. Terima kasih.